Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifa Maulana dengan nomor registrasi atau NIM 1503621011. Program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UTS mengenai menyusun kisi-kisi instrumen dan soal tes berupa 10 butir eh, soal middle order thinking skill atau MODS dan high order thinking skill atau HOTS dengan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu eh, Dr. Rian Arthur MPD. Oke. Ya, di sini saya mengambil eh, kompetensi keahliannya itu desain pemodelan dan informasi bangunan dari SMK Negeri 58 Jakarta dengan mata pelajaran mekanika teknik, tema menghitung konstruksi rangka batang, dan di sini saya mengambil KD yaitu menganalisa jenis dan metode perhitungan konstruksi struktur rangka batang. Nah, di sini bisa dilihat ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif berisi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, menciptakan, dan afektif terdiri dari penerimaan, tanggapan, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Untuk psikomotorik ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ya. Selanjutnya, sebelum membahas soal eh, kisi-kisi dan tes soalnya, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajaran yang saya ambil mengenai konstruksi rangka batang dengan KD menganalisis yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini ada materi pembelajarannya. Yang pertama itu ada pengertian dari konstruksi rangka batang itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada gambar contoh jembatan konstruksi rangka batang. Ya, nah apa itu konstruksi rangka batang? Konstruksi rangka batang merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan lainnya pada kedua ujungnya, sehingga membentuk satu kesatuan struktur yang kokoh atau suatu konstruk atau bisa juga suatu konstruksi yang tersusun atas batang-batang yang dihubungkan satu dengan lainnya untuk menahan gaya luar secara bersama-sama. Nah, konstruksi rangka batang ini dapat berupa konstruksi yang satu bidang datar atau dua bidang datar ruang. Nah, selanjutnya ada materi jenis-jenis konstruksi rangka batang. Jadi di sini tuh konstruksi rangka batang itu ada jenis-jenisnya. Ada tiga. Yang pertama itu konstruksi rangka batang tunggal, kemudian konstruksi rangka batang ganda, dan konstruksi rangka batang tersusun. Nah, untuk penjelasannya, konstruksi rangka batang tunggal itu jadi setiap batang atau setiap segitiga penyusunannya mempunyai kedudukan yang setingkat. Konstruksi terdiri dari atas satu kesatuan yang sama atau setara. Nah, kalau untuk konstruksi rangka batang ganda, setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya setingkat kedudukannya, tetapi konstruksi terdiri atas dua buah kesatuan konstruksi yang setara. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, kalau untuk konstruksi rangka batang tersusun, kedudukan batang atau segitiga penyusun konstruksi ada beda tingkatannya, atau konstruksi terdiri atas konstruksi anak, konstruksi induk. Segitiga ABC merupakan, seperti pada gambar di sini, jadi segitiga ABC ini merupakan segitiga konstruksi induk. Sedangkan segitiga ADE merupakan segitiga konstruksi anak. Jadi ada bagian-bagiannya gitu ya. Kemudian materi selanjutnya itu ada tipe atau bentuk konstruksi rangka batang. Ada dua, yaitu struktur jembatan dan struktur atap. Untuk struktur jembatan seperti gambar 5 ini, sudah ada plat, ada Howe, Wern, Parker, Medmore, dan yang lainnya. Nah, untuk jembatan rangka itu struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Kemudian jembatan rangka batang memiliki beberapa keuntungan. Berat yang relatif ringan, dapat dirakit per bagian dalam pembangunannya. Semua rangka batang dapat menahan beban-beban yang bekerja dalam bidang rangkanya. Kemudian struktur atap, atap rangka atau truss adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang yang berbentuk segitiga. Elemen-elemen dapat terbuat dari materi kayu, baja, maupun aluminium. Oh ya, di sini juga ada kelebihannya seperti tadi ya, ringan, hemat tenaga kerja, memiliki nilai estetika tersendiri, umur relatif panjang, pembagi beban yang merata, dan mudah dalam pemasangannya.
Kemudian ada metode perhitungan dari konstruksi rangka batang itu. Di sini saya mengambil 3 contoh atau 3 metode. Yang pertama, metode titik buhul, kedua metode Ritter, dan yang ketiga metode Cremona. Ya untuk contoh gambar soalnya seperti ini dan konsep terpenting nomor ini bisa dilihat ya. Nah, ini untuk metode Ritter. Ya, jadi metode Ritter itu umumnya disebut sebagai metode potongan yang berprinsip pada keseimbangan suatu konstruksi, di mana pada sebuah konstruksi yang seimbang, bila dipotong pada sembarang bagian, maka bagian sebelah kiri dari konstruksi akan melakukan keseimbangan gaya-gaya yang ada. Demikian juga pada bagian kanan dari konstruksi tersebut. Kalau Cremona itu metode penyelesaian gaya-gaya batang dengan cara grafis. Dalam metode ini perlu kita kuasai ialah pemahaman konsep perhitungan yang dimana agar nantinya tidak membingungkan kita sendiri jika kita berjumpa dengan model konstruksi yang lebih sulit lagi. Nah, di sini ada kisi-kisi ya. Setelah penjabaran tentang materi pembelajaran yang mengenai KD yang saya buat dan itu di sini ada kisi-kisinya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisa jenis dan metode perhitungan konstruksi struktur rangka batang. Di sini ada materi pembelajaran, yaitu pengertian konstruksi rangka batang dengan indikator soal. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konstruksi rangka batang dengan jenis soal mods di nomor 1 dan 1 soal. Kemudian ada materi jenis konstruksi rangka batang. Indikator soalnya ada 2, mahasiswa mampu menentukan jenis konstruksi rangka batang dan mahasiswa mampu menganalisis perbedaan jenis-jenis konstruksi rangka batang tersebut. Nah, soal yang pertama atau indikator soal yang pertama yang mengenai jenis konstruksi rangka batang itu jenis soalnya mods di nomor 2 dan yang menganalisis perbedaan jenis soalnya itu HOTS di nomor 3. Kemudian ada materi tipe atau bentuk konstruksi rangka batang. Di indikator soal yang pertama masih mau menentukan tipe atau bentuk konstruksi rangka batang itu mods dengan nomor soal nomor 4. Kemudian indikator soal yang kedua dalam materi bentuk konstruksi rangka batang yaitu mampu menjelaskan syarat konstruksi rangka batang itu soal HOTS jenis soal HOTS di nomor 5. Kemudian dalam materi metode perhitungan konstruksi rangka batang, indikatornya lumayan cukup banyak, yaitu ada 3, 4, 5, dan 6. Yang indikator soal pertama yaitu mampu menganalisa metode perhitungan konstruksi rangka batang dengan jenis soal HOTS. Di nomor 6, indikator soal kedua mampu menganalisis perbedaan metode perhitungan rangka batang, itu soal HOTS juga. Di nomor 7, mahasiswa mampu menjelaskan langkah perhitungan konstruksi rangka batang untuk soal HOTS. Di nomor 8, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah penggambaran diagram Cremona itu nomor 9, mahasiswa mampu membuat gambar diagram Cremona di nomor 10, dan mahasiswa mampu menghitung besar gaya batang pada diagram Cremona di nomor 11. Ya, jadi totalnya ada 3 soal mods dan 8 soal HOTS yang jika dijumlahkan terdapat 11 soal. Ya. Yang kedua itu masuk ke soal testnya ya. Di sini ada nah di sini saya menggunakan soal esai. Yang pertama mengenai pengertian konstruksi rangka batang ya. Ya, ini soalnya kunci jawabannya sudah ada. Yang kedua tuh mengenai kita tuh menentukan jenis konstruksi rangka batang tersebut. Itu tuh termasuk jenis konstruksi rangka batang apa. Yang ketiga itu kita mm, menjelaskan disuruh menjelaskan perbedaan konstruksi rangka batang tunggal dan konstruksi rangka batang ganda itu seperti apa. Keempat itu ada menentukan lagi tipe atau bentuk pada gambar yang di atas ini tuh tipe bentuk konstruksi rangka batang seperti apa. Kemudian ada syarat menjelaskan apa sih syarat konstruksi rangka batang itu seperti apa. Kemudian nomor 6 ada metode perhitungan rangka batang memiliki prinsip keseimbangan suatu konstruksi disebut dengan metode perhitungan seperti apa. Kemudian menjelaskan perbedaan metode perhitungan Cremona dan metode perhitungan Ritter. Selanjutnya itu menyebutkan langkah perhitungan secara ini menjelaskan langkah perhitungan konstruksi rangka batang secara teoritis. Kemudian membuat langkah-langkah penggambaran diagram Cremona secara singkat dalam daftar segi banyak gayanya. Ini nomor 10, kemudian digambarkan diagram Cremona dari konstruksi pada soal sebelumnya. Ya, nah ini. Kemudian hitung besar gaya batang pada diagram Cremona dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Dan ini kunci jawabannya. Dan ini daftar besar. Oke, mungkin segitu saja ya yang bisa saya jelaskan mengenai UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.